Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua masih tetap semangat walaupun ini pelajaran ketiga. Anak-anak ibu kelas 8, pada pertemuan kali ini di pelajaran prakarya kita masuk ke bab 4 halaman 43-44. Silakan disiapkan buku LKS-nya, dibuka halaman 44 ya. Nah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Oke, kita mulai. Pada materi kali ini, pelajaran kita adalah berkaitan tentang pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kan kita masuk materinya tentang ternak kesayangan, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke tumbuhan yang dapat mengenyangkan. Nah, di sini ada 3 jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan pokok atau sebagai makanan yang membuat kenyang, gitu ya. Yang pertama namanya serealia. Dilihat di bukunya halaman 44. Serealia dikenal juga dengan istilah sereal. Nah, kamu kalau nonton iklan tuh ada energen, terus kemudian pokoknya makanan-makanan yang sifatnya menyebutkan bahwa dia mengandung sereal. Apa itu sereal? Sereal itu sebenarnya biji-bijian. Dalam bahasa Inggris namanya sereal, pakai C. Sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber tenaga, ya. Serealia merupakan anggota dari suku padi-padian. Tahu padi? Padi itu kan ada bulirnya. Padi itu bulir dari pohonnya, ya. Nah, dan disebut sebagai serealia sejati. Anggota serealia yang paling dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi adalah padi, jagung, gandum, jelai heifer, dan gandum hitam. Jadi macam-macam tuh gandum. Jadi itu yang banyak mengandung karbohidrat tinggi dan yang paling istilahnya digemari sama kita. Contohnya apa? Padi. Kita kan setiap hari makan nasi. Nah, itu merupakan serealia, ya. Nah, beberapa tanaman penghasil bijian yang bukan padi-padian sering juga disebut sebagai serealia. Misalnya bayam biji, kemudian quinoa. Nah, nanti ada gambarnya ya. Kemudian beberapa serealia dikenal juga sebagai pakan burung berkicau. Nah, kemarin tuh ya, seperti kita belajar ternak kesayangan gitu ya, seperti jewawut dan berbagai jenis millet. Nah, serealia itu yang bisa membuat kita kenyang. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat sehingga ketika dikonsumsi akan membuat kenyang. Nah, kalau serealia dia berasal dari biji-bijian atau bulir dari pohon tersebut. Tadi contohnya ya, padi, jagung, dan gandum. Yang kedua sekarang umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Umbi itu tanaman yang hidup dalam tanah, itu namanya umbi. Ya, bengkak-bengkak dia tuh dalam tanah. Ya, perubahan ini berakibat juga pada perubahan anatominya. Anatominya itu bagian tubuhnya, ya. Organ yang membentuk umbi terutama batang. Jadi dari batang dia baru tumbuh buah. Akar atau daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Jadi umbi itu buah yang tumbuhnya dalam tanah. Jadi pohonnya di atas, nggak ada buahnya, tapi buahnya adanya di bawah, dalam tanah. Ya. Jenis umbi-umbian antara lain ubi. Tahu ubi? Ubi jalar tuh yang biasanya dibuat digoreng atau biasanya dibuat bolu gitu ya. Nah, banyak sekarang kreasinya. Singkong atau ubi kayu, talas dan kentang. Jadi kamu tahulah. Nah, itu kalau dikonsumsi sama dengan kita mengkonsumsi makanan pokok karena mengandung karbohidrat gitu ya, sehingga mengenyangkan. Yang ketiga kacang-kacangan. Kacang adalah sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serealia. Jadi sama seperti biji-bijian, tapi kalau kacang ukurannya lebih besar. Nah, biasanya kacang digunakan sebagai bahan pangan bagi manusia, namun bisa juga digunakan bagi hewan ternak. Kacang memiliki energi yang baik bagi tubuh karena mengandung beragam nutrisi yang penting seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak yang sehat. Kacang itu bagus mengandung lemak tapi lemaknya sehat gitu ya. Nah,
Kacang juga mengandung karbohidrat yang kompleks, jadi makan kacang itu bikin kenyang. Folat dan zat besi. Jenis kacang antara lain kacang mete atau kacang mete yang biasa kalau ada buat lebaran tuh, yang ukurannya gede gitu ya. Walnut itu ya kacang yang biasa ada di coklat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang almond dan kacang kapri. Nah, kacang-kacangan juga sama mengandung karbohidrat tinggi yang kalau dimakan banyak dia akan membuat kita menjadi kenyang. Kemudian yang keempat adalah teknik pengolahannya. Tadi ada 3 jenis serealianya ya. Serealia, umbi, dan kacang. Serealia contohnya padi, jagung, dan gandum. Umbi contohnya ubi, singkong, talas, dan kentang. Kemudian kacang-kacangan contohnya kacang gitu. Tahu kan kacang macam-macamnya. Teknik pengolahannya, teknik memasak bahan pangan serealia dan umbi sebagai makanan pokok biasanya dilakukan dengan teknik sebagai berikut. Jadi masaknya bagaimana gitu kan nggak bisa langsung dimakan, kecuali kalau kacang mungkin bisa langsung dimakan. Tapi kalau padi kan nggak mungkin langsung dimakan, ya. Nah, caranya bagaimana? Biasanya dilakukan dengan cara merebus, mengukus kayak nasi kan dikukus, gitu ya. Kemudian menggoreng, bisa juga digoreng kayak tadi ubi, kentang kan itu digoreng. Dipanggang atau di oven misalnya, seperti memanggang ubi cilembu. Atau ubi cilembu itu yang suka ada di pinggiran jalan ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan yang dapat dipilih sebagai cemilan dengan pengolahan cukup direbus saja, misalnya kacang rebus. Ada juga yang di oven atau dipanggang. Terakhir, yang kelima, lihat halaman 45, tahap pengolahannya. Dalam mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, mau dibuat apa tuh makanannya gitu ya, metodenya, caranya, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Nah, dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya. Ini nanti sebenarnya harusnya praktek, tapi nggak apa-apa ya. Nanti ada kesempatan kita bisa masuk lagi sekolah bareng-bareng, nanti baru direncanain sama ibu, kita praktek bareng-bareng bikinnya. Ya. Nah, jadi maksud tahap pengolahan itu misalnya gini, kita mau bikin makanan pengganti nasi. Dengan cara misalkan kita mau bikin stik dari kentang misalnya. Nah, itu berarti kita ngerencanain dulu. Bikin makanannya stik kentang, tahap pengolahannya berarti kentangnya dikupas, dipotong-potong, kemudian direndam air kapur, digoreng sebentar gitu ya, dicelupkan tepung baru digoreng. Setelah digoreng, disajikan baru dimakan. Nah, itu merupakan tahap dari pengolahan makanan umbi-umbian tadi gitu ya, atau dari serealia. Misalnya kalau dari serealia kamu mau bikin jasuke, jagung susu keju, nah itu juga merupakan, jadi itu rencananya, tinggal dibuat tahapannya gitu ya. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan bagian B, olahan pangan dari serealia. Di buku kamu itu halaman 45, contohnya di situ jagung. Kalau kamu mau bikin di rumah silakan gitu ya, mau dianterin di sekolah boleh. Tapi nggak usah, nanti di sekolah nggak ada orang. Jadi dibuat aja di rumah, silakan. Kalau mau dicoba, di situ ada caranya. Nanti di situ ada jagung, ada beras ketan, ada singkong, ada kentang. Nah, nanti kamu tinggal bikin sendiri aja. Cukup dipraktekin di rumah aja, tidak perlu dilaporkan, buat iseng-iseng aja gitu ya, daripada main keluar atau daripada main game terus kelas 8, itu tidak baik. Karena nanti ketika masuk sekolah, kamu akan menjadi anak-anak yang lupa ingatan karena terlalu sering main game. Jadi dikurangin main gamenya ya. Banyakin kegiatan yang produktif, artinya menggerakkan badan supaya nanti pas masuk kursinya masih muat buat didudukin gitu ya. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Kita ketemu lagi minggu depan, pertemuan berikutnya. Tetap semangat, di rumah aja. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita segera bertemu, belajar secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.